Selamat berjumpa kembali dengan channel Heri Purwanto 81. Video kali ini akan membahas kronologi atau timeline kerajaan-kerajaan di Tanah Jawa, khususnya di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Karena pada video-video sebelumnya, saya pernah membahas silsilah Raja-Raja Majapahit, silsilah Raja-Raja Tumapel, silsilah Raja-Raja Mataram Islam, kemudian membahas Raja-Raja Kadiri, Raja-Raja Medang atau Mataram Kuno. Dan dalam video kali ini, kita akan membahas apakah ada ketersinambungan antara Raja-Raja Mataram Kuno sampai Mataram Islam. Kalau kita membahas kerajaan-kerajaan di Tanah Jawa, sebenarnya yang paling tua itu adalah Kerajaan Taruma atau lazim disebut Tarumanagara. Itu yang ada bukti prasastinya. Sedangkan yang lebih tua lagi itu adalah Kerajaan Salakanagara, tetapi Salakanagara ini masih kontroversi karena sumbernya berasal dari naskah Wangsakerta yang merupakan sumber buatan baru, sehingga tingkat kevalitannya masih diragukan. Juga ada lagi Kerajaan Kalingga. Kerajaan ini pun belum ditemukan prasastinya, tetapi sumbernya lebih valid daripada naskah Wangsakerta, yaitu Berita Tiongkok, yang berasal dari era dinasti Tang. Disebutkan bahwa pada tahun 674 Masehi, di selatan ada raja perempuan yang sangat adil bernama Sima, yang negaranya disebut Holing. Nah, para sejarawan sepakat menafsirkan raja perempuan bernama Sima itu sebagai Ratu Sima, sedangkan Holing ditafsirkan menjadi Kerajaan Kalingga. Lalu kok ada cerita bahwa Ratu Sima memiliki suami bernama Kartikeya Singha? Nah, kalau Kartikeya Singha itu sumbernya dari naskah Wangsakerta yang disinyalir sebagai naskah buatan baru sehingga tidak perlu kita bahas di sini. Jadi Kerajaan Taruma itu kita lewati saja karena itu berada di tanah Pasundan, sedangkan pembahasan kita fokus pada tanah Jawa, khususnya di bagian Jawa Tengah dan Jawa Timur saja. Baik, kita mulai dari era Kerajaan Mataram Kuno atau disebut juga Kerajaan Medang. Ini pernah kita bahas secara detail dalam video nomor 46, jadi tidak perlu kita bahas secara terperinci di sini ya. Kerajaan Medang itu raja pertamanya bernama Sanjaya. Dia membangun kembali kerajaan yang sebelumnya dipimpin oleh Sana. Nah, Sanjaya mendirikan Kerajaan Medang itu diperkirakan pada tahun 717 Masehi. Nah, raja-rajanya mulai dari Sanjaya sampai Rakewatukuradya Balitung ini boleh dibilang sudah valid karena tertulis secara urut dalam Prasasti Wanua Tengah 3. Sedangkan setelah Balitung, ini berasal dari kepingan-kepingan prasasti yang telah ditemukan. Namun tidak menutup kemungkinan kelak akan ditemukan prasasti-prasasti yang memuat nama raja yang belum tertulis di sini. Jadi saya ulangi, kalau Dyah Balitung ke atas ini sudah valid karena sumbernya dari Prasasti Wanua Tengah 3 tertulis urut seperti ini, sedangkan di bawah Balitung ini masih ada kemungkinan bertambah ya. Lalu silsilahnya bagaimana? Nah, dalam Prasasti Wanua Tengah itu hanya disebutkan urutan raja-rajanya saja. Silsilahnya seperti apa itu tidak dijelaskan. Kalau di naskah Wangsakerta itu disebutkan silsilahnya Sanjaya punya anak Rake Penangkaran, kemudian punya anak siapa-siapa itu disebutkan. Tetapi sekali lagi saya ulangi bahwa naskah Wangsakerta tidak dapat dijadikan sebagai rujukan sejarah. Kenapa? Begitu Prasasti Wanua Tengah 3 ditemukan, urutan Raja-Raja Medang yang tertulis dalam naskah Wangsakerta itu ternyata keliru. Penjelasannya bagaimana kok bisa dikatakan keliru? Silakan cek kembali video saya nomor 46. Nah, raja-raja ini disebut memimpin Kerajaan Medang yang saat itu berlokasi di Jawa Tengah. Mulai dari Mpu Sindok yang memimpin sejak 929, Kerajaan Medang pindah lokasi ke Jawa Timur. Kalau Raja-Raja Medang periode Jawa Timur itu ada silsilahnya. Kenapa? Karena ini tertulis di Prasasti Pucangan yang dikeluarkan oleh raja bernama Airlangga. Jadi Airlangga pada tahun 1041 mengeluarkan Prasasti Pucangan yang mencantumkan silsilah leluhurnya mulai dari Mpu Sindok. Disebutkan bahwa Mpu Sindok punya anak Isana Tunggawijaya, menikah dengan Lokapala punya anak Makuta Wangsawardhana, Makuta Wangsawardhana punya anak Mahendra Datta, menikah dengan Raja Bali bernama Udayana, punya anak Airlangga. Sedangkan Airlangga punya paman bernama Dharma Wangsa Teguh. Dharma Wangsa Teguh ini disebut sebagai Raja Medang yang terakhir, karena pada tahun 1016, dia meninggal akibat serangan dari Raja Wurawari yang berasal dari Luaram. 3 tahun kemudian, Airlangga mendirikan kembali kerajaan, yaitu tahun 1019 Masehi. Airlangga ini berpindah-pindah ibu kotanya, pernah di Watanmas, kemudian di Kahuripan, dan di Daha. Pada akhir pemerintahannya, Airlangga membagi 2 wilayah kerajaannya menjadi Janggala dan Panjalu. Ini pernah kita bahas dalam video nomor 35. Jadi Raja Panjalu tertua yang prasastinya sudah ditemukan adalah Sri Jitendrakara tahun 1051 Masehi. Sedangkan Raja Janggala adalah Mapanji Garasakan, kemudian digantikan Mapanji Alanjung Ahyes, kemudian ada lagi Sri Samarot Saha, dan setelah itu sejarah Janggala seperti tenggelam di telan bumi ya, tidak diketahui lagi bagaimana kelanjutannya. Sebaliknya Kerajaan Panjalu setelah Sri Jitendrakara itu juga mengalami kegelapan. Tahu-tahu tahun 1117, prasasti-prasasti yang membuat nama Sri Bameswara,
Kemudian prasasti selanjutnya memuat nama Sri Warmeswara Mapanji Jayabhaya. Ada prasasti memuat Sri Saraswara, Sri Aryaswara, Sri Gandra Koroncarya Dipa, Sri Kameswara, dan Sri Kertajaya. Apakah hanya ini raja-raja Panjalu? Belum tentu ya, karena tidak menutup kemungkinan kelak akan ditemukan prasasti-prasasti yang memuat nama Raja Panjalu yang belum tertulis di sini. Jadi masih ada kemungkinan daftar raja-raja Panjalu ini kelak akan bertambah. Lalu bagaimana silsilahnya? Ya mohon maaf, saya tidak bisa membuat silsilah raja-raja Panjalu karena raja-raja Panjalu ini disusun berdasarkan kepingan-kepingan prasasti yang sudah ditemukan. Kalau raja-raja sebelumnya, yaitu raja-raja dinasti Isyana, itu bisa kita susun silsilahnya karena tertulis dalam prasasti Pucangan. Sedangkan raja-raja Panjalu itu belum bisa kita susun silsilahnya ya, hanya berupa daftar para raja saja. Oh ya, kerajaan Panjalu ini disebut juga kerajaan Kadiri, sekarang menjadi kota Kediri. Raja terakhirnya bernama Kertajaya, digulingkan oleh bawahannya sendiri, yaitu pemimpin Tumapel yang bernama Ken Angro. Ken Angro itu yang tertulis di Pararaton, kalau dalam Nagara Kertagama namanya disebut Sri Ranggah Rajasa. Nah, Ken Angro ini disebut sebagai pendiri dinasti Rajasa, silsilahnya seperti ini. Kenapa kalau silsilah raja-raja dinasti Rajasa bisa disusun silsilahnya? Karena ini tertulis di Pararaton dan Nagara Kertagama. Ini silsilahnya pernah kita bahas dalam video nomor 22. Ken Angro atau Sri Rajasa itu menggulingkan kerajaan Kadiri pada tahun 1222. Kemudian dia digantikan Anusapati. Kalau menurut Nagara Kertagama, Anusapati digantikan Wisnuwardhana, tetapi kalau menurut Pararaton digantikan oleh Tohjaya. Tetapi ternyata dalam prasasti Mula Malurung antara Anusapati dan Tohjaya itu masih ada dua raja lagi. Kemudian raja terakhir Tumapel adalah Kertanagara. Oh ya, saya ingatkan lagi, penyebutan yang benar adalah Tumapel, bukan Tumapel. Karena di prasasti tertulisnya Tumapel, pakai pepet, bukan pakai taling. Sama seperti istri Ken Angro itu kalau dalam naskah Pararaton disebut Ken Dedes, tapi selama ini populernya disebut Ken Dedes. Itu juga pernah kita bahas dalam video pendek ya. Kertanagara ini raja terakhir Tumapel, atau disebut juga kerajaan Singhasari, digulingkan oleh iparnya sendiri yang bernama Jayakatwang, Raja Bawan di Gelang-Gelang pada tahun 1292. Jadi umur kerajaan Tumapel itu hanya 70 tahun. Kemudian Jayakatwang, yang awalnya tadi adalah Raja Bawan di Gelang-Gelang, dia membangun kembali Daha atau Kadiri sebagai ibu kota tanah Jawa. Nah, kemudian pada tahun 1293, Jayakatwang digulingkan oleh menantu Kertanagara yang bernama Raden Wijaya, yang bekerja sama dengan tentara Mongol. Selanjutnya, Raden Wijaya ganti mengusir tentara Mongol dari Pulau Jawa. Setelah itu, dia mendirikan kerajaan baru bernama Majapahit. Raden Wijaya ini putra dari Lembutal. Lembutal ini laki-laki atau perempuan? Jawabnya laki-laki. Itu pernah kita bahas dalam video nomor 40. Bahwa yang menyebut Lembutal perempuan itu adalah naskah Wangsakerta. Dan naskah Wangsakerta itu buatan baru yang tidak bisa dijadikan sebagai rujukan sejarah. Jadi Raden Wijaya ini mendirikan kerajaan Majapahit pada tahun 1294. Tetapi dia tidak mendirikan dinasti baru. Dia tetap disebut sebagai anggota dinasti Rajasa. Kemudian dia digantikan Jayanagara, lalu Jayanagara digantikan adiknya yaitu Tribhono Tunggadewi. Tribhono Tunggadewi digantikan Hayam Wuruk, lalu Hayam Wuruk digantikan oleh menantunya yaitu Wikramawardhana. Wikramawardhana digantikan putrinya yang bernama Suhita, lalu Suhita digantikan oleh Kertawijaya. Setelah itu rajanya adalah Sangsinagara, kemudian Girisawardhana, dan yang terakhir adalah Suraprabawa. Kerajaan Majapahit runtuh pada 1478 akibat perang saudara. Selanjutnya pusat kekuasaan tanah Jawa berpindah ke Keling. Rajanya bernama Wijayakusuma dan dilanjutkan Ranawijaya, dan setelah itu pindah lagi ke Daha. Jadi kalau menurut prasasti Petak, kerajaan Majapahit itu runtuhnya akibat perang saudara yang dimenangkan oleh kubu Girindrawardhana Ranawijaya. Itu sudah kita bahas dalam video nomor 32. Sedangkan menurut cerita tradisional, Majapahit runtuh akibat serangan putranya sendiri yang bernama Raden Patah, penguasa Demak. Sedangkan cerita tersebut boleh dibilang buatan baru karena ditulis pada era dinasti Mataram. Sebenarnya ada juga berita asing, yaitu dari catatan Portugis. Misalnya yang berjudul Suma Oriental, ditulis oleh Tommy Pires. Disebutkan bahwa pada tahun 1515 Raja Jawa bernama Batara Fojaya yang bersemayam di kota Dayo. Dayo ini diperkirakan sebagai ejaan Portugis untuk Daha, sedangkan Batara Fojaya itu adalah ejaan Portugis untuk Batara Wijaya, atau boleh disingkat Brawijaya. Jadi Brawijaya menurut catatan Portugis itu bersemayam di kota Daha, bukan Majapahit. Sedangkan di daerah pesisir, raja-raja yang menganut Islam dipimpin oleh Adipati Demak menolak mengakui Daha sebagai atasannya. Mereka berkoalisi membentuk kekuatan pesisir. Sedangkan Raja Demak menurut catatan Portugis itu disebut Paterodim. Ini diperkirakan sama dengan Raden Patah menurut sumber-sumber tradisional. Sejarah tanah Jawa kemudian mengalami titik terang pada era dinasti Mataram. Kenapa? Karena catatannya sudah mulai lengkap.
Kalau Mataram yang ini menganut agama Islam sehingga lazim disebut Kerajaan Mataram Islam. Sedangkan Mataram yang Medang tadi itu biasanya disebut Mataram kuno sebagai pembedanya ya. Kalau silsilah Raja-Raja Mataram Islam itu pernah kita bahas dalam video nomor 45. Jadi di sini hanya kita sebutkan garis besarnya saja ya. Mataram didirikan oleh Ki Ageng Pamanahan, tetapi saat itu statusnya masih sebagai bawahan Kerajaan Pajang. Kemudian putranya yang bernama Panembahan Senopati itu berhasil memerdekakan Mataram, tidak lagi menjadi bawahan Pajang. Bahkan selanjutnya Pajang justru menjadi bawahan Mataram. Kemudian dia digantikan oleh putranya itu Panembahan Hanyokrowati, kemudian digantikan oleh putranya itu Sultan Agung, lalu Sultan Agung digantikan oleh Amangkurat I, kemudian Amangkurat I ini dikalahkan oleh pemberontak bernama Trunojoyo, lalu putranya bernama Amangkurat II ini membangun istana baru bernama Kartosuro. Kemudian Amangkurat II digantikan Amangkurat III, Amangkurat III digulingkan oleh Pakubuwono I sebagai Raja Kartosuro. Setelah itu Pakubuwono I digantikan oleh Amangkurat IV, Amangkurat IV digantikan oleh putranya itu Pakubuwono II. Pakubuwono II ini terusir dari Kartosuro saat kejadian geger Pacinan. Selanjutnya dia membangun istana baru bernama Surakarta. Ia digantikan oleh Pakubuwono III putranya, dan kemudian terjadi pembagian negara menjadi dua. Pakubuwono sebagai Raja Surakarta dan pamannya yaitu Hamengkubuwono I sebagai Raja Yogyakarta. Kemudian Pakubuwono III juga menyerahkan sebagian kekuasaannya kepada sepupunya yang bergelar Mangkunagara I. Sedangkan Hamengkubuwono I ini digantikan oleh Hamengkubuwono II. Lalu pada era pemerintahannya terjadi lagi pemecahan menjadi Paku Alaman yang dipimpin oleh adiknya bergelar Paku Alam I. Jadi Mangkunagara I menurunkan para Adipati Mangkunegaran, Pakubuwono III menurunkan Raja-Raja Surakarta, Hamengkubuwono II menurunkan Raja-Raja Yogyakarta, sedangkan Paku Alam I ini menurunkan para Adipati Paku Alaman. Nah, ini sudah kita bahas secara detail dalam video 45. Nah, bagaimana dengan leluhur Ki Ageng Pamanahan? Ini juga pernah kita bahas dalam video nomor 47. Jadi para pujangga dinasti Mataram membuat silsilah seperti ini, bahwa Raja-Raja Mataram adalah keturunan dari Raja-Raja Majapahit. Disebutkan bahwa Raja Majapahit terakhir bernama Brawijaya V. Itu selain menurunkan Raja-Raja Mataram, juga menurunkan Raja-Raja Demak. Jadi menurut versi Pujangga Mataram, setelah Majapahit runtuh, Demak berkuasa di bawah pimpinan Raden Patah. Raden Patah ini yang menggulingkan Brawijaya V, Raja Majapahit terakhir. Kemudian Raden Patah digantikan Pangeran Sabranglor. Pangeran Sabranglor digantikan adiknya yaitu Sultan Trenggono. Sultan Trenggono ini setelah meninggal, kekuasaan kemudian dipegang oleh menantunya yaitu Sultan Adiwijoyo, yang juga dikenal sebagai Joko Tingkir. Sultan Adiwijoyo ini berkuasa di Pajang, bukan Demak ya. Jadi kalau menurut sumber tradisional yang ditulis oleh para pujangga Mataram, kronologinya itu bersifat linier ya. Setelah Majapahit runtuh, kekuasaan dipegang Demak, setelah Demak kemudian ke Pajang, dan Pajang kemudian dikalahkan oleh Mataram. Tapi silsilahnya ini terlalu dipaksakan ya. Senopati ini diceritakan sebagai anak angkat Sultan Adiwijoyo, sedangkan putra kandung Sultan Adiwijoyo yaitu Pangeran Benowo itu memanggil kakang kepada Senopati. Padahal kalau kita lihat dari silsilahnya, Sultan Adiwijoyo ini satu generasi dengan Ki Ageng Selo, kakek buyut Panembahan Senopati. Jadi ada kecurigaan bahwa silsilahnya ini banyak yang ditambahkan sehingga jadi panjang seperti ini. Tidak hanya itu, silsilah Raja-Raja Majapahit menurut versi Mataram itu ternyata berbeda dengan silsilah Raja-Raja Majapahit yang disusun berdasarkan sumber Purbakala. Kalau sumber Purbakala kan seperti ini. Sedangkan sumber tradisional itu rajanya bernama Brawijaya pakai angka ya. Jadi kerajaan Majapahit menurut versi Pujangga Mataram didirikan oleh Joko Sesuruh. Joko Sesuruh digantikan oleh putranya Brokumoro, Brokumoro digantikan Brawijaya I, Brawijaya I digantikan putrinya itu Kencana Wungu yang memerintah bersama suaminya yaitu Damarwulan. Mereka digulingkan oleh adiknya yaitu Brawijaya II, kemudian Brawijaya III, Brawijaya IV, Brawijaya V. Brawijaya V digulingkan oleh putranya yaitu Raden Patah karena menolak masuk Islam. Ini adalah menurut sumber tradisional. Sedangkan menurut sumber Purbakala, Majapahit itu runtuh akibat perang saudara. Ini tertulis di Prasasti Petak. Kenapa kok ada perbedaan? Ya karena Raja-Raja Mataram itu diklaim sebagai keturunan Majapahit, sedangkan saat itu belum ada penelitian arkeologi, belum ada penelitian prasasti, sehingga para pujangga menyusun sejarah Majapahit menurut versi mereka, bukan menurut versi Purbakala. Kalau Raja-Raja Majapahit versi Purbakala, cikal bakalnya adalah Raden Wijaya, sedangkan Raden Wijaya itu adalah keturunan dari Ken Angro atau Sri Rajasa. Ada yang menafsirkan bahwa Ken Angro itu adalah putra dari Raja Kadiri, Sri Kameswara. Ada juga yang menafsirkan Ken Angro adalah putra dari Raja Janggala yang namanya tidak tertulis di sini.
Tapi sekali lagi saya ulangi, itu adalah tafsir ya. Ken Angrok putra Kameswara itu adalah tafsir modern. Ken Angrok putra Raja Janggala itu adalah tafsir modern. Sedangkan menurut para raton, putra Dewa Brahma. Jadi kalau para pujangga kuno menulisnya seperti itu ya. Raja-raja Majapahit adalah keturunan Tumapel, sedangkan pendiri Tumapel adalah putra dewa. Sedangkan Raja-Raja Majapahit versi tradisional karya Pujangga Mataram bukan keturunan Tumapel. Raja pertamanya bernama Joko Sesuro atau Prabu Bratono, bukan Raden Wijaya. Dan Joko Sesuro ini disebut sebagai putra Raja Pajajaran. Nah ini ya yang pernah kita bahas dalam video nomor 40, bahwa Raja-Raja Majapahit keturunan Sunda itu sumbernya dari naskah buatan baru. Sedangkan menurut sumber Purbakala, Raja-Raja Majapahit adalah keturunan Tumapel, bukan keturunan Sunda. Nah, Raja-Raja Majapahit keturunan Pajajaran ini kemudian dimodifikasi oleh naskah Wangsakerta, dan itu sudah kita bantah dalam video nomor 40. Kalau menurut versi tradisional, Joko Sesuro ini adalah putra dari Sri Pamekas. Sri Pamekas ini adalah Raja Pajajaran terakhir. Sedangkan Raja Pajajaran pertama itu adalah Prabu Kudolaleyan. Kudolaleyan ini adalah pindahan dari Jenggolo, Jawa Timur. Jadi kalau menurut Pujangga Mataram, Raja-Raja Sunda itu adalah keturunan Jawa Timur. Kudolaleyan ini adalah putra dari Panji Inukertopati atau Panji Asmoro Bangun, tokoh legendaris ya. Kemudian dia adalah putra Lembu Amiluhur, naik ke atas sampai ke Tejo Lengkoro. Joyo Lengkoro ini adalah Raja-Raja Medang Kamulan. Kemudian naik lagi, Suwelo Colo Angling Drio ini adalah Raja-Raja Pengging. Ponco Drio, Citrosomo, Kusumo Wicitro ini juga dari Pengging. Lalu Kusumo Wicitro, Joyoami Seno, Joyoami Joyo, Joyoboyo, Gendroyono ini adalah Raja-Raja Kadiri. Tapi Kadiri ini adalah Kadiri versi tradisional, bukan versi Purbakala. Kalau kerajaan Kadiri versi Purbakala sudah kita bahas tadi, rajanya seperti ini ya. Ada nama Jayabaya, ini yang paling terkenal. Dan ini teringat oleh Pujangga Mataram. Dan ceritanya diganti menjadi Joyoboyo. Kalau Joyoboyo di sini adalah putra dari Gendroyono. Sedangkan di sini Jayabaya adalah raja yang menggantikan Bameswara. Tidak diketahui hubungannya bagaimana ya. Jadi saya ulangi ya, ini sudah kita bahas dalam video nomor 35. Bahwa Raja-Raja Kadiri itu ada dua versi. Versi Purbakala seperti ini dan versi tradisional seperti ini. Nah, kemudian tidak berhenti sampai di situ. Joyoboyo ini dibuatkan silsilah yang nyambung ke Mahabharata, yaitu Parikesit, Abimanyu, Arjuna, Pandu, Abhiyasa, Parasara. Ini adalah tokoh-tokoh dalam cerita Mahabharata. Nah, inilah yang menyebabkan banyak orang mengira cerita Mahabharata berasal dari Jawa, karena Arjuna, Abimanyu itu adalah leluhur raja-raja Jawa. Padahal ini adalah cerita buatan baru. Silsilah ini adalah disusun oleh para pujangga dinasti Mataram untuk menambal kekosongan. Sedangkan pada era Jawa kuno, para pujangga Jawa kuno itu mengakui cerita Mahabharata berasal dari India yang kemudian disadur ke dalam bahasa Jawa kuno. Tetapi para pujangga Jawa baru itu memasukkan cerita Mahabharata sebagai leluhur Raja-Raja Mataram. Nah, kemudian ditarik lagi naik ke atas sampai Bathara Brahma. Bathara Guru ini dewa-dewa ya. Jadi Raja-Raja Jawa ini keturunan dewa Hindu. Kemudian ditarik lagi Sang Hyang Tunggal, Sang Hyang Wenang lainnya nama-nama dewa lokal, bukan dari dewa India ya. Kemudian Nuroso, Nur Cahyo, lalu naik lagi Nabi Sis, Nabi Adam. Lah ini sudah bercampur dengan mitologi Islam. Kalau dalam keyakinan Islam, manusia pertama adalah Nabi Adam, sehingga para dewa, raja-raja semua dibuatkan silsilah nyambung ke Nabi Adam. Tapi perlu diingat ya, ini adalah silsilah buatan baru. Jadi para pujangga dinasti Mataram itu membuat silsilah yang jangan sampai ada ruang kosong, semua harus terisi. Saya ulangi lagi, kalau jangga kuno tidak mengarang-arang Ken Angrok ini anaknya siapa tidak, tapi langsung dibuatkan cerita bahwa Ken Angrok adalah putra Dewa Brahma, selesai. Baik teman-teman, saya rasa cukup sekian video saya kali ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan. Sampai jumpa dengan video saya selanjutnya. Salam budaya.